Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Nazwa. Saya dari kelas 12 MIA 6. Di sini saya akan mengulas buku tentang refleksi atas revolusi di Eropa oleh Ralph Dahrendorf. Buku yang berjudul Refleksi atas Revolusi di Eropa secara umum mengisahkan tentang gerakan revolusi, sistem kapitalisme, dan komunisme yang ada di Eropa seperti runtuhnya tembok Berlin serta runtuhnya komunisme di Uni Soviet. Buku ini juga mengisahkan tentang Mr. G pada awal bulan Maret saat musim dingin di Eropa. Di dalam buku ini dikisahkan bagaimana Mr. G bingung dengan apa yang saat itu sedang terjadi di Polandia dan Eropa sesudah revolusi tahun 1989. Apakah kita sedang menyaksikan proses penggantian struktur lama, partai-partai politik baru bermunculan, serta demokrasi sosial yang berada dalam ambang kehancuran? Apakah yang akan dilakukan oleh ekonomi pasar tersebut terhadap susunan sosial? Apakah hal itu tidak akan membuat beberapa orang menjadi kaya sementara banyak orang lain menjadi miskin daripada sebelumnya? Mari kita kembali di Eropa tahun 1989. Itu sungguh suatu peristiwa bersejarah dan penuh gairah. Tentu saja ada air mata atas pembantaian yang tiada mena yang secara brutal mengakhiri gerakan demokrasi para mahasiswa dan pekerja. Tetapi banyak besar air mata 1989 ini adalah air mata bahagia. Setelah runtuhnya komunisme dan jebolnya tembok Berlin, Jerman mulai menata kembali bangsanya. Inti persoalannya adalah bahwa kaum intelektual Jerman belum sampai pada kata sepakat mengenai konsep bangsa. Memang sulit untuk mencapai hal itu, tetapi adakah kebutuhan untuk menambahkan ketidakpekaan intelektual terhadap ketidakteraturan yang sifatnya geografis? Greiner mengutip Max Weber yang sama-sama mengalami persoalan Jerman mengenai kebangsaan. Bagi Weber, bangsa berarti terutama dan jelas dan tak dapat diragukan bahwa kelompok-kelompok orang tertentu dapat diharapkan untuk menunjukkan cinta solidarisme yang khas terhadap orang lain, dan dengan demikian hal itu termasuk di dalam lingkup nilai-nilai. Apakah sesungguhnya demikian itu, dan apakah memang tidak dapat diragukan? Persoalan kaum intelektual Jerman adalah kebanyakan dari mereka selalu berusaha untuk mendukung dan juga menentang bangsa itu, entah dengan kontraktan atau ekonomi yang salah letak atau kekaburan atau budaya, dan juga salah letak yang di dalam suatu proses kekuatan kebangsaan yang nyata terlepas dari genggaman jari mereka. Dengan demikian, di Eropa dewasa ini, negara kebangsaan praktis masih merupakan gudang atau hak-hak dasar kewarganegaraan. Dan Eropa Barat harus bangga terhadap fakta bahwa mereka mampu memperluas berbagai manfaat dari status ini kepada 16 juta warga Jerman Timur. Paham mengenai Eropa yang dianut Jerman pada kenyataannya adalah begitu kabur. Disinilah alasan utama terhadap keprihatinan atas berbagai perkembangan Jerman tak menjadi persoalan sama sekali untuk berbicara mengenai suatu Eropa yang menggabungkan otonomi regional dengan institusi-institusi supranasional. Pokok persoalan dari permasalahan ini sederhana saja. Hidup di dalam rumah yang kokoh merupakan suatu prospek yang mengembirakan. Suatu kampung yang terjaga dengan baik, yakni yang pertahanannya memberikan kepada para penghuninya suatu rasa aman dan kesepakatan untuk melakukan kegiatan atau kesibukan mereka. Tetapi kampung itu merupakan bagian dari kawasan hunian manusia yang lebih luas.
Apa yang terjadi pada salah satu wilayah hunian manusia itu akan mempengaruhi apa yang bakal terjadi di semua bagian lainnya, khususnya mereka yang berada di dalam rumah yang kokoh, memiliki dampak terhadap semua orang apapun yang mereka lakukan ataupun yang tidak mereka lakukan. Hal ini lebih berlaku bagi mereka yang berada di dalam pencakar langit yang melintasi lautan. Pada akhirnya, kita tidak akan aman dan bebas kecuali kalau semua orang di dalam semua kampung atau kota dunia merupakan warga negara. Kali ini saya akan membahas kelebihan buku ini. Kelebihan pada buku ini adalah isinya yang lengkap dan detail mengenai runtuhnya komunisme dan jebolnya tembok Berlin. Selain itu, penulisan buku ini juga sudah menggunakan kaidah IYD sehingga tidak terdapat tipu dalam buku ini. Dari segi halaman, buku ini sangat cocok sebagai bahan bacaan karena hanya terdapat 151 halaman. Di samping kelebihan buku ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya, isi dari bacaan ini yang sedikit membingungkan atau dengan kata lain sulit untuk memahami bacaan dan makna yang terkandung di dalamnya, apalagi bagi pelajar. Selain itu, sampul buku biasa saja ataupun tidak terlalu menarik, serta tidak adanya gambar-gambar tentang sketsa kejadiannya. Di samping kelebihan dan kelemahan tersebut, buku ini sangat cocok bagi para mahasiswa, dosen, atau guru, serta sejarawan yang ingin memperdalam wawasan dan pengetahuan tentang seluk-beluk revolusi yang terjadi di Eropa. Kesimpulannya adalah Ralph Dahrendorf merefleksikan revolusi Eropa baru, lalu ia renungkan runtuhnya komunisme, rintangan menuju kebebasan, dan harapan maupun keprihatinan atas Jerman bersatu. Tidak ada keniscayaan finansial dan refleksi ini bukan renungan mengenai peristiwa yang selesai, melainkan suatu contoh pandangan yang tidak mempercayai teori politik, pemerintahan, dan arah perubahan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.